Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap untuk praktek coaching? Insya Allah siap untuk Oke. melakukan coaching, Pak. Wah, luar biasa semangat sekali. Iya, harus Pak itu. Oke, baik. Pak Sigit, ini sebelum coaching dilaksanakan nih, kita akan berdiskusi dulu sebelum pelaksanaan coaching yang sesungguhnya. Oke, ini disebut dengan bagian pra-coaching, gitu ya. Baik, Pak Sigit, sebelumnya kami mohon maaf, kegiatan pra-coaching ini bertujuan untuk menjalin keterbukaan antara coach dengan observer, karena nanti di dalam pelaksanaan coaching kami juga akan mencatat hal-hal terpenting apa yang dilakukan oleh coach dan ending tujuannya akhir seperti apa. Itu ya Pak Sigit ya. Baik Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya kompetensi coaching apa saja sebenarnya yang harus dimiliki seorang coach, Pak? Jadi sebagai seorang coach yang baik itu harus memiliki 3 kompetensi utama, Pak. Dan itu tidak boleh terlepas dari seorang coach. Jadi kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, Pak. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apabila ketiga kompetensi ini dimiliki oleh seorang coach dan bisa dipadu-padankan satu sama lain, maka nanti kegiatan coaching akan berlangsung dengan lancar dan hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan, Pak. Baik. Nah, dari ketiga kompetensi itu, Pak Sigit, bagian mana yang paling dikembangkan? Menurut kami pribadi, sebenarnya ketiga kompetensi tersebut itu masing-masing penting, Pak, dan sebenarnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini nanti saya akan fokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nanti kita akan bisa menggali masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh seorang coach dan menggali potensi yang ada dalam diri seorang coach itu untuk mengatasi masalah tersebut, Pak. Baik. Nah, terakhir Pak Sigit, indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan ini, Pak? Untuk yang ingin saya capai adalah memberdayakan dan mengembangkan diri dari seorang coach, Pak. Jadi kita bagaimana memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri seorang coach, di mana nanti dengan potensi itu sebenarnya dia bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sebenarnya. Wah, terima kasih Pak Sigit, luar biasa. Dari beberapa obrolan yang kita lakukan tadi kami sudah bisa menangkap tujuan daripada coaching Pak Sigit dan kompetensi yang akan dikembangkan dan indikator yang akan dicapai. Oke, jadi nanti pada waktu proses coaching nanti saya akan bertindak sebagai observer dan akan mencatat hal-hal penting apa yang terjadi saat Pak Sigit berperan sebagai coach. Begitu ya Pak? Baik Pak Roma. Oke, terima kasih. Ya. Selamat untuk praktek coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Budi. Boleh saya minta waktu sebentar Pak Sigit? Oh tentu saja Pak Budi. Ini saya ada sedikit permasalahan di kelas. Oh ada sedikit masalah. Coba Ya. ceritakan apa yang Begini. menjadi masalah Pak. Saya itu di kelas akhir-akhir ini mengalami permasalahan yaitu mengenai budget Pak. Saya merasa siswa saya itu akhir-akhir ini kok kelihatannya kurang aktif. Dari segi pengumpulan tugas saja kemarin itu hanya 50% segi pengumpulan tugas. Ya. Saya heran. Selama ini saya juga mengajar dengan baik, saya merasa itu. Saya juga hadir tepat waktu, tapi kenapa ya kok menurut saya seperti itu? Kurang aktif, tugas-tugas juga tidak diumpulkan dengan baik, banyak yang terlambat. Gimana Mas? Baik, jadi kalau saya tangkap ada 2 masalah pokok yang Pak Budi hadapi. Yang pertama adalah terkait dengan keaktifan siswa di kelas. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab anak untuk mengumpulkan tugas itu kurang, karena bisa disimpulkan yang mengumpulkan tugas tidak bisa 100%. Kalau lebih demikian ya Pak. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, saya mau bertanya, kira-kira harapan apa yang Pak Budi inginkan pada akhir pembicaraan kita nanti? Gini Mas Sigit, yang jelas saya berharap nanti solusi dari permasalahan saya ini bisa tercapai. Yang jelas anak-anak saya nanti bisa lebih aktif, juga membuat tugasnya juga lebih baik, seperti itu. Jadi saya bisa lebih tenang lah. Jadi
permasalahan saya ini bisa teratasi seperti Pak Siki. Baik Pak Budi. Jadi menurut Pak Budi kan masalahnya sudah jelas ya, ada dua tersebut, jadi keaktifan dan tanggung jawab anak maupun yang tua. Kira-kira Pak Budi punya gambaran tidak? Ya, kira-kira apa saja yang menjadikan anak itu menjadi kurang aktif di dalam kelasnya Pak Budi? Apa kendalanya? Apa ya? Kalau saya ingat ini, mungkin apa pengaruh dari metode saya ya. Memang saya itu aktif di kelasnya, hadir, itu banyak. Cuma saya memang cenderung pakai ceramah Mas. Jadi saya tuh kalau ngajar ya saya sampaikan materi secara penuh pada anak-anak. Jadi di situ memang anak-anak telah terlibat aktif. Begitu. Apa pengaruh mungkin itu, Pak? Itu bisa menjadi salah satu faktor yang menjadikan anak menjadi kurang aktif di kelas, Pak. Jadi ketika anak tidak aktif ya bagaimana usaha kita untuk meningkatkan anak belajar kembali. Gitu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebenarnya Pak Budi sudah tahu masalahnya itu. Ya. Kira-kira apa Pak Budi punya gambaran solusi yang akan Pak Budi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Pak? Untuk mengatasi masalah anak tidak aktif itu. Kira-kira apa yang akan Pak Budi lakukan? Kira-kira saya itu sebenarnya punya gambaran. Saya juga lihat-lihat dari beberapa konten-konten di YouTube itu mungkin dari penggunaan metode saya yang kurang mengaktifkan siswa. Mungkin saya akan menggunakan metode yang berpusat pada murid, di mana murid dilibatkan dalam pembelajaran itu biar mereka tidak aktif, ada kegiatan. Mungkin dengan ada kegiatan kan murid tidak jenuh, seperti itu. Kalau kita hanya yang ngomong, guru yang ceramah terus, apa ya itu mungkin muridnya akan pasif. Jadi saya mencoba ya ada saya lihat-lihat itu dengan menggunakan pembelajaran yang terpusat pada murid itu. Luar biasa. Saya sangat setuju dengan yang Pak Budi sampaikan. Jadi dengan mengubah metode pembelajaran dengan berpusat pada siswa, melibatkan anak menjadi lebih aktif lagi dalam kelas, itu akan meningkatkan semacam keaktifan anak. Jadi anak akan lebih termotivasi, lebih akan enjoy ketika mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi di kelas. Luar biasa, saya sepakat Pak Budi. Nah, selanjutnya Pak Budi, kalau boleh tahu, selama ini media atau sarana yang Pak Budi gunakan untuk mengajar di kelas itu apa Pak Budi? Ya memang saya ini selama ini memang saya kurang memikirkan hal itu Pak Siki. Saya ya memang dari tadi saya itu kan metodenya ceramah. Saya kurang memperhatikan yang namanya media. Saya cenderung pakai buku, itu textbook aja, hanya tidak memberikan media yang lain. Iya. Itu kenapa juga pengaruh Pak Siki? Ya terus saja ketika kita menggunakan metode yang out of date, ketinggalan zaman, metode ceramah, penggunaan buku, itu akan menjadikan anak menjadi cepat bosan, Pak. Karena anak hanya dipaksa untuk melototi buku yang dia miliki. Seharusnya kita bisa menggali penggunaan media yang lain. Kemudian Pak Budi, selain penggunaan sumber belajar textbook, apakah ada sumber belajar lain sejauh ini? Sejauh ini belum ada, tapi saya mempunyai gini Pak Sigit, ada semacam pemikiran. Iya. Kalau mungkin menurut Pak Sigit nanti gimana pendapatnya? Ini kita pakai itu yang saat ini sedang viral Pak Sigit ya. Itu ternyata di TikTok itu juga banyak informasi ternyata di ternyata tidak hanya sebatas apa itu jogetan atau konten apa, ternyata saya juga banyak ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk belajar. Jadi yang kedua mungkin dari kita memanfaatkan YouTube. Ya saya ini kan juga sedang tren YouTube ini, mungkin saya nanti juga akan bisa mengambil dari situ. Wah, gimana Pak? Itu langkah yang tepat Pak. Jadi ketika Pak Budi mengubah sumber belajarnya tidak lagi menggunakan buku, tapi menggunakan sumber-sumber lain yang up to date, yang sangat dekat dengan dunia anak-anak sekarang, dengan memanfaatkan
media HP atau gawe mereka itu khususnya anak akan menjadi lebih antusias, akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Saya jamin itu anak akan menjadi bisa totalitas mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, luar biasa. Kemudian Pak Budi, untuk selanjutnya kira-kira apa yang akan Pak Budi laksanakan setelah kita ngobrol-ngobrol sejauh ini Pak? Ya, gini Pak Didi, setelah saya ini tadi saya melakukan gambaran berarti memang betul saya akan memanfaatkan itu tadi media sumber belajar dari YouTube dan TikTok yang mungkin saat ini lebih dekat dengan anak-anak itu sedikit ya. Nah, saya akan merancang pembelajaran dan menggunakan media itu, dan yang menggunakan metode pembelajarannya saya akan berpusat pada kita didik. Saya akan mencoba menyusun rencana pembelajaran yang dimana siswa tersebut terlibat aktif. Seperti itu Pak. Baik, berarti saya bisa menangkap ada dua hal yang akan Pak Budi laksanakan. Yang pertama akan mengubah metode pembelajarannya dengan lebih berpusat pada siswa, karena menurut anak menjadi lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar. Jadi kemudian akan menggunakan sumber belajar selain textbook, sumber belajar yang dekat dengan anak seperti pemanfaatan media KW atau handphone, aplikasi apa tadi YouTube, TikTok dan sebagainya itu luar biasa. Nah, kemudian komitmen selanjutnya setelah ini Pak Budi akan melakukan apa? Yang jelas saya akan berkomitmen sungguh-sungguh. Saya akan merencanakan dengan baik mengenai penggunaan metode pembelajaran yang saya sampaikan tadi. Saya juga akan menyematkan atau menggunakan sumber belajar yang lebih baik, yaitu menggunakan gawai di mana kita akan menggunakan TikTok dan YouTube, dan saya akan rencanakan dengan baik-baik agar dari proses pembelajaran dapat juga berjalan dengan baik. Luar biasa komitmen yang Pak Budi buat. Saya sangat optimis 100% nanti kedua masalah yang Pak Budi hadapi itu bisa terselesaikan, teratasi dengan baik. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita ini kita masing-masing bisa mengambil manfaatnya Pak Budi ya. Kemudian nanti berhasil untuk mengatasi masalahnya. Ya, terima kasih Pak Sigit. Saya sudah merasa lebih tenang. Saya yakin saya akan bisa melaksanakan dengan baik. Dari hasil obrolan ini saya akan terapkan, saya akan rencanakan pembelajaran dan saya akan laksanakan di kelas. Amin. Sama-sama Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa tadi saya mengikuti proses coachingnya yang dilakukan oleh Pak Sigit dan Pak Budi ya. Nah, ini sampailah kita di akhir kegiatan. Kalau tadi ada pra supervisi atau pra coaching, terus tadi ada pelaksanaan coaching, dan ini adalah bagian terakhir yaitu pasca coaching. Nah, ini saya ingin ngobrol sama Pak Sigit nih. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit selama proses coaching untuk mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Jadi menurut saya ketika kami melakukan kegiatan coaching tadi, kami sudah menggunakan pendekatan dengan menggunakan alur tirta. Sudah coba kami implementasikan, di mana kami sudah menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching itu apa. Selanjutnya kami juga berusaha mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach itu apa saja Pak Umar. Selanjutnya juga membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan depannya apa, dan kami juga menyebutkan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab coach ke depannya setelah selesai melakukan kegiatan coaching tadi Pak Umar. Jadi saya telah berusaha memberikan pertanyaan berbobot sehingga nantinya bisa memberdayakan seorang coach dalam memaksimalkan potensi dalam dirinya untuk mengatasi masalah yang dia miliki Pak Umar. Betul sekali Pak Sigit. Jadi memang sesuai dengan catatan saya yang saya lakukan. Menurut saya Pak Sigit tadi dalam kegiatan coaching sudah sangat nampak bagaimana proses alur tirta itu dipenuhi. Jadi hampir semua catatan saya dengan yang Bapak sampaikan itu match atau sama.
dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga betul-betul memberdayakan dan mengembangkan kompetensi Kuci itu sendiri. Nah, oke, baik Pak Sigit. Nah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sigit kembangkan setelah proses coaching tadi, Pak? Baik Pak Arman. Kalau di awal tadi kan kami berfokusnya pada mengajukan pertanyaan yang berbeda ya. Jadi untuk selanjutnya ini dua kompetensi yang akan saya lebih tingkatkan, kami fokuskan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Kenapa? Karena kalau kita bisa memaksimalkan tiga kompetensi ini, nah tentu saja nanti kegiatan coachingnya akan bisa berlangsung lebih maksimal dan hasilnya juga lebih maksimal pula Pak Roman. Walaupun sebenarnya dua tadi sudah muncul, tapi Iya. lebih di-upgrade lagi Pak, biar Oke. maksimal lagi. Luar biasa Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit, ini sangat menginspirasi sekali. Sukses selalu buat Pak Sigit ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Semoga nanti ke depan banyak kuci-kuci yang akan bisa mendapatkan permasalahan dan penyelesaian dari apa yang kita sampaikan, mereka bisa mengembangkan potensinya. Benar sekali Pak. Terima kasih. Terima Oke, kasih selamat Pak. Pak Sigit ya. Sama-sama Pak Roman. Ya. Baik, salam. Salam.